Semangat dahsyat. Jumpa kembali bersama saya Coach Tolok Marbun dimanapun Anda saat ini berada. Saya sapa Anda. Salam sukses, salam dahsyat. Senang kembali bisa bertemu dengan Anda dalam program Free Course. Kali ini kita bahas COVID writing. Saya mohon maaf kemarin tidak tampil. Mungkin dalam minggu ini ada perubahan schedule sedikit karena seperti yang saya katakan bahwa ada gangguan jaringan ya, hingga aturan kan hari ini belajar Facebook marketing, jadi untuk Facebook marketing nanti diundur ke jadwal yang biasa dan selanjutnya kita akan mengikuti jadwal yang ada. Nah, untuk materi-materi mungkin nanti ada sebagian yang saya percepat karena asumsi saya ini kan sudah mendekati lebaran gitu. Tentu skill-skill jualan dibutuhkan. Nanti saya langsung ada materi-materi yang saya lompat, walaupun nanti sesudah itu saya kembali lagi karena menurut saya sekalipun ilmu dasar tidak dikuasain semua, tapi kalau misalnya ada wawasan-wawasan yang perlu ditambahkan seperti cara mengatasi keberatan, kemudian seperti teknik closing, saya pikir itu penting ya. Sekalipun misalnya kita nggak tahu banget misalnya ilmu-ilmu basic yang perlu dikuasain, tapi kalau sudah ada polanya kan kita tinggal bisa kembangkan ya. Demikian juga dalam dalam COVID writing ini nanti kita langsung beberapa mungkin langsung kita to the point. Jadi kita fleksibel ya. Oke. Kali ini kita akan membahas headline. Headline sih, headline kan sudah masuk saya yes set. Dan kita akan saya akan tunjukkan contohnya dan Anda tinggal mengikuti dan tinggal merubah dan bisa dikembangkan ya. Hari ini kita akan belajar tentang yes set. Nah, supaya lebih keren judulnya, bagaimana kita menciptakan supaya setiap orang mengiyakan tulisan kita ya. Bagaimana caranya? Strategi setiap pembaca mengiyakan tulisan kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Intinya nanti kita akan bahas Yeset. Nanti judulnya saya pikirkan kembali karena memang ya harus powerful headline kan. Oke, itu intinya kita langsung belajar saja. Ya, hari ini kita bahas copywriting, rahasia menjual segala sesuatu dengan tulisan. Nah, jadi kali ini kita belajar bagaimana strategi ya atau strategi supaya setiap orang mengiyakan tulisan kita. Okay. Kalau saudara masih ingat, ya kadang di sini saya bilang saudara, kadang teman-teman ataupun Anda sama aja ya. Kan kita saudara sebangsa dan setanah air. Kalau Anda masih ingat, hari itu kita membahas Yeset, saya katakan di situ, rancang reader atau pembaca menjawab 3 sampai 7 kali. Jadi kita merancang ya. Jadi kita punya strategi sendiri supaya setiap orang mengiyakan tulisan kita. Jadi mereka tidak menjawab tidak ya. Kita sudah atur strategi sedemikian rupa sehingga mereka hanya punya jawaban ya. Lagi, kita sudah atur sedemikian rupa sehingga mereka hanya punya jawaban ya dengan tulisan kita. Nah, ini butuhlah, sebenarnya ini dibilang sulit tidak juga, dibilang mudah, ya tergantung apa Anda mau belajar atau Anda mau membiasakan diri atau tidak. Apalagi kalau Anda sering membaca artikel di internet, atau membaca landing page orang, saya yakin Anda pasti sering namanya bertemu dengan Yeset ini. Hanya saja kan mereka tidak sebut, oke, sebelum saya menawarkan produk saya akan melakukan Yeset terlebih dahulu. Kan tidak selalu demikian. Jadi ada cara-cara atau strategi yang sudah diatur sehingga kita menjawabnya yes.
Nah, sebenarnya kalau dalam COVID selling ini juga ada nanti YESET ya, yaitu teknik closing. Jadi teknik ini sudah didesain supaya nanti lawan bicara kita itu selalu menjawab kita ya. Nah, mungkin Anda penasaran ya, kalau misalnya ada dari bank atau dari asuransi, selalu mereka akan menciptakan namanya YESET. Yang pertama, dia akan menanyakan apakah mereka berbicara dengan nama Anda. Kemudian apakah Anda benar nasabah dari ini? Ya. Kemudian nanti diatur sedemikian apakah benar alamatnya di sini gitu. Walaupun nanti tanggal lahir dan nama ibu kandung itu mereka berikan. Setidaknya sudah mengiyakan 3 kali. Lalu nanti di setting sedemikian rupa sehingga kita selalu menjawab ya 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 dan pada akhirnya begitu ditawarkan kita udah latah ya iya kan. Nah sesudah iya baru ya. Apakah Anda pernah demikian? Nah, itu namanya strategi. Itu memang sudah dirancang sedemikian rupa. Ya, saya tidak beritahu bagaimana menyangkalnya. Anda pasti sudah tahu sendiri ya. Tapi yang penting di sini bagaimana kita mengatur. Nah, ini tentu yang saya cerita ini kan lewat pembicaraan ya. Nanti kita berbicara tentang lewat tulisan. Nah, sebelum nanti saya berikan contohnya, kita belajar dulu ya. Belajar dulu kenapa sih kita harus menciptakan YESET gitu. Nah, kalau di dalam NLP, ya seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa COVID selling ini salah satu ilmu dasarnya NLP ya. Di dalam NLP ada namanya itu building rapport, yaitu membangun persamaan. Nah, sebenarnya di dalam diri manusia selalu ada ini. Misalnya kalau Anda bertemu dengan seseorang, Anda akan selalu namanya berusaha mencari persamaan dengan orang tersebut. Ya, saya sering kasih ilustrasi ini orang Batak ya, mereka sudah lama tinggal di Amerika, kemudian kembali ke Indonesia, sesudah itu kembali lagi ke Amerika. Nah, pulang mereka tidak saling kenal, ketika kembali ke Amerika, mereka mereka kebetulan duduk berdekatan. Dia melihat gaya-gayanya ini kayaknya kayak bule-bule, tapi kayak gimana ya sudahlah. Nanti daripada saya salah paham, nanti dipikir saya orang Filipin atau dia orang Filipin, mungkin saya berbahasa Inggris lah. Bilang, oh, where do you go? Oh, I'm going to United States. Okay, and you? Yes, I'm going to United States too. Kan mencari persamaan. Where do you stay in the state? Oh, I stay in the New York City. Oh, I do the same thing. Yeah, I stay in the New York City. Baru mereka penasaran, lalu mulai bertanya, where are you from? Yeah, I am Indonesian. I'm from North Sumatra. Oh, orang Indonesia. Saya pikir tadi orang Filipina, tahu-taunya orang Indonesia. Oh, kamu juga orang Indonesia ya? Iya, orang Indonesia. Kamu dari mana? Dari Medan. Oh, Horas bah. Marga Adolai. Marga apa langsung ditanya gitu. Apa? Ini sebenarnya secara tidak langsung ini terjadi dalam percakapan sehari-hari. Kita itu secara tidak langsung kita selalu namanya membangun persamaan. Saya ingat satu kali saya mau mengisi training di Bekasi. Ini saya melihat ibu-ibu ya, mereka duduk bersampingan, lalu ibu ini bertanya, "Dari mana, Bu?" "Oh iya, tadi saya dari Tanah Abang." "Sama dong, saya juga dari Tanah Abang." Ya kan? "Tadi belanja apa?" "Ya biasalah, belanja baju, kemudian belanja untuk oh, oh jualan?" "Iya."
Saya juga jualan, tapi saya nggak jualan baju. Saya di rumah jualan sembako. Oh iya, saya juga jualan sembako, sekalian jualan baju. Oh, ngomong-ngomong dari mana? Maksudnya orang mana? Oh iya, saya perantau di sini, Mbak. Saya dari Jawa. Luganya kok nggak kelihatan lagi Jawa? Iya, sudah lama saya merantau. Saya juga dari Jawa. Sama dong, kita sama-sama orang Jawa. Emang di sini udah lama, sama udah lama. Ya, saya kecil udah merantau sini dengan orang tua. Jadi, ya tidak norak-norak lagi lah. Lalu Jawanya mana? Oh, saya dari Solo. Udah langsung berbahasa Jawa. Kenapa? Secara natural, manusia itu akan selalu membangun persamaan. Kenapa? Karena orang akan lebih tertarik bila ada namanya persamaan. Ya, Anda bayangkan Anda berbicara dengan seseorang, Anda suka berbicara balapan. Kemudian teman Anda, lawan bicara Anda, dia sukanya salon, ya. Anda cerita balap, dia cerita salon, pasti Anda tidak nyaman. Mungkin hanya karena teman Anda terpaksa mendengar, ya. Anda pasti akan tertarik berbicara kepada orang yang sama, ya, yang memiliki persamaan dengan misalnya, ya mungkin kalau Anda sesama balap-balap, ya, bicara balapan. Kalau misalnya Anda lebih suka balap motor, dia yang lain suka balap mobil, masih asik, masih sama-sama balapan, ya. Tapi akan lebih asik kalau misalnya sama-sama suka balap motor, lalu ngobrol motor. Wah, ngomongin siapa aja dah, pasti seru. Nah, itu sebabnya kita perlu namanya yes set, ya. Jadi kita sudah membangun persamaan dulu, ya, building rapport dengan pembaca kita. Artinya sama dengan kita. Jadi kita mencari orang yang sama seperti tulisan kita. Nah, itu sebabnya kita di dalam tulisan ini menciptakan seperti yang saya katakan tadi, efek ya ya ya. Ya, menciptakan efek latah kalau boleh saya katakan. Jadi nanti terbiasa mengiyakan. Nah, kalau orang sudah iyakan, ya pasti ada kemungkinannya closing kan? Kalau orang sudah ya 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 ya. Walaupun sekali lagi ini hanyalah strategi, dan strategi ini Anda perlu tes dulu. Nah, kalau saya dulu memang selalu menggunakan ini dalam tulisan saya. Bahkan sekarang pun, bahkan di dalam menulis artikel, saya masih menggunakan tulisan ini, ya. Saya kasih contohnya, ini salah satu artikel saya. Bentar, itu masih ada logo saya di situ, ya. Ini contohnya, oke. Bentar, kelihatan ya. Ini satu artikel saya tulis artikel tentang cara jualan laris, ya. Kemudian apa yang saya tulis ini, apakah Anda penasaran bagaimana cara jualan online biar laris? Ya, satu ya, kan? Atau Anda sudah mencoba tetapi Anda masih bingung bagaimana cara jualan online biar laris? Ya, yang kedua. Atau Anda mau tahu cara jualan online biar laris? Ya, yang ketiga. Jika Anda menjawab iya, ya yang keempat, Anda berada pada artikel yang tepat. Dibaca sampai habis ya yang kelima. Setiap orang jualan pasti mau laris. Benar apa betul? Ini ya yang keenam. Anda juga demikian ya. 7 kali. Saya juga mau kalau jualan laris. Nah, ini saya juga mau. Berarti kita sudah membangun. Artinya, saya dengan si pembaca artikel ini, kalau jualan, maunya sama-sama laris. Nah, di sini sudah 7 kali, ya. Di sini saya tambahkan lagi, ianya, ya. Hari ini saya mau berbagi ilmu bagaimana Anda bisa jualan online biar laris manis. Menurut saya, laris terjadi karena beberapa faktor. Kalau Anda memenuhi faktor-faktor, Anda mudah-mudahan jualan Anda laris. Amin ya. Tambah lagi,
Mesti diaminin dong. Ya, ini bisa dia jawab, tapi ini juga terbuka kalau ini harusnya iya ya. Jadi, setidaknya dari segi usaha, Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, selebihnya tergantung pada Yang Maha Kuasa. Sepakat? Ya, lanjut yuk. Nah, itu jadi di sini memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga jawaban si pembaca itu selalu ya. Nah, saya sudah berikan contohnya di sini bagaimana Anda menciptakan atau strategi sehingga orang selalu mengiyakan tulisan Anda dan ini sangat penting. Nah, awal-awal mungkin agak canggung, awal-awal mungkin agak kaku, tapi lama-lama kita semakin pintar, ya. Bahkan kita bisa menciptakan tulisan ya itu tidak selalu harus diakan secara tidak langsung. Nanti kalau saudara perhatikan tulisan yang tadi ada juga sebenarnya ya yang tidak harus diakan, tapi di dalam hati pembaca ya. Nah, jadi biasanya kalau Anda perhatikan tulisan-tulisan atau tulisan promosi di awal pasti iya kan. Bahkan nanti sampai ya kalau saya bicara tentang kalau misalnya kita bicara kalau dulu di BlackBerry saya sebut footer, di WhatsApp juga saya dulu masih pakai footer. Powerful kalau masih kita pakai promosi ya. Nah, itu nanti semuanya diciptakan ya. Akan selain itu supaya lebih variatif, saya menggunakan efek mau. Ya, jadi kadang-kadang orang kena efek latah sendiri, ya mau gitu, kemudian kita follow up, lalu kabur. Ya, kalau ada yang begitu, nggak usah terlalu diambil serius, santai saja. Nah, kalau misalnya orang jawab ya dan serius, ya alhamdulillah atau puji Tuhan, ya kita bersyukur kita punya calon pembeli, tinggal di follow up. Ya kan? Nanti bagaimana cara follow up-nya, tinggal belajar nanti di tahap-tahap berikutnya, atau nanti Anda bisa pelajari nanti di COVID selling juga untuk strategi bagaimana kita mengclosingkan sebuah transaksi atau nanti menghadapi namanya penolakan dan penolakan. Oke, untuk kali ini materinya sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Oh ya, bagi Anda yang pertama kali menyaksikan free course di channel ini, ingat tekan tombol subscribe-nya, lalu aktifkan loncengnya, biar biar kalau ada video course atau video tutorial saya sampaikan di channel ini, Anda tidak ketinggalan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kalau misalnya Anda terinspirasi, ingat bagikan kepada yang lain supaya semakin banyak orang yang terinspirasi atau supaya banyak orang yang merasakan manfaat channel ini. Sekali lagi terima kasih. Saya Kutuluk mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam sukses, salam dahsyat.